wa bi rahmatihi ittafaqna wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil qiyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, patut dan berkenan Allah Subhanahu wa taala disyukuri atas segala nikmat yang telah kita rasakan. Kita bisa berkumpul, duduk bareng, silaturahmi, ziarah bersama, saling bertemu, saling bermuajahah, memuji Nabi kita Muhammad, sholawat kepada Nabi kita Muhammad, mengkaji ilmu warisan Nabi Muhammad, membahas, merenungi kehidupan aulia-aulianya Allah yang mana mereka adalah penerus dakwah Nabi Muhammad. Semoga kita dimuliakan oleh Allah dengan kita selalu menjalani hidup seperti kehidupan mereka, akhlak kita seperti mereka, ilmu kita seperti ilmu mereka, niat kita seperti niat mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait Ustadz Yusuf, Masya Allah, Kiai Haji Yusuf, amin. Ya, dan semua ashab wal ikhwan yang istiqomah menyemarakan majelis yang ada di Masjid Al-Kautsar yang lagi pemulihan ya. Semoga lekas sembuh dan lebih indah, lebih makmur jaya, lebih bisa memberikan sarana barokah manfaat kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Siapa orang yang mengayomi rumahnya Allah, rumahnya dia diayomi oleh Allah. Makna rumahnya dia adalah rumah zahir, ini tempat tinggal. Makna yang batin rumah adalah hati. Paham, bisa dipahami? Siapa yang mengayomi, memuliakan, menjaga rumahnya Allah yaitu masjid, maka Allah bakal ngayomi, menjaga, memperindah rumahnya dia. Rumah zahir maupun rumah zahir, rumahnya diperindah, Masya Allah, aman dari kebakaran, penculikan, apapun yang nggak diinginkan, malapetaka. Begitu juga rumah batinnya dia, yaitu hati seseorang. Dia jaga dari sifat riya, dari sifat sombong, dari sifat ujub, sifat pamer, sifat tidak ikhlas, sifat yang dimurkai oleh Allah, sifat yang dicintai oleh setan. Dengan barakah dia menjaga rumahnya Allah, menjadi remas masjid, khidmah, bantu-bantu, menjadi donatur dan lain sebagainya, adzan, jadi imam, hadir majelis taklim di masjid dan lain sebagainya. Itu insya Allah mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah zahirnya dan rumah batinnya dijaga oleh Allah. Seperti makna sholawat yang mungkin kita hafalkan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang engkau singgahi wahai Nabi Muhammad, laisa muhtajan ila suruji. Rumah tersebut gak butuh lampu. Lampunya itu apa? Wajah cahayanya Nabi Muhammad. Rumah yang diperbanyak di dalamnya maulid seperti malam hari ini, Masya Allah. Walaupun masjid mungkin masih belum bisa dipakai, Ustadz Yusuf membuka rumahnya agar kita terus istiqomah menjalani majelis taklim. Iki larang rek, mahalin, bukan sesuatu yang biasa. Biasa ngumpul ada acara di rumah itu biasa, aku biasa lah, itu luar biasa, luar biasa. Semoga diterima oleh Allah SWT. Semoga keluarga Ustadz Yusuf diberkahi oleh Allah SWT. Semoga lebih cepat mempunyai keluarga ya. Keluarga ini keluarga ibu, abah sudah kita punya semua. Maksudnya keluarga pendamping hidup ya. Anak, Masya Allah, semoga cepat nikah Insya Allah setelah lulus kuliah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa terus mempunyai biaya buat beli bensin. Itulah statusnya beliau hari ini. Coba lihat, pertalit 10.000 bisa jadi pikir bisa. Nyambut gawe, pasti punya uang untuk beli bensin. Jangan bingung.
santai. Orang kuar-kuar itu yang santai. Allah sing duwe karep iki Gusti Allah. Yang takdirkan ini Gusti Allah, bakal datang waktu bakal turun nanti. Coba insya Allah bakal turun. Sekarang bensin, sekarang bahan bakar itu Indonesia ngontrak Amerika sampai 2023. Amerika sekarang bingung soalnya Rusia sekarang perang. Rusia ingin ngalahkan Amerika, ngalahkan semua negara biar semua diambil sama Rusia. Negara yang paling termasuk negara yang kaya Rusia. Gak kuliah tuh tapi aku. Ya ini setelah 2023 nanti kontrakan Indonesia ke Rusia. Nanti insya Allah bakal tuh turun. Kita lakukan, kita perhatikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau kita ke sekolah, sing sregep lek sekolah. Kerja, sregep lek kerja. Bantu orang tua, sregep bantu orang tua. Kita takwa sama Allah, permasalahan hidup kita, apa yang kita butuhkan di kehidupan kita bakal diberi oleh Allah SWT melebihi apa yang kita butuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi perkumpulan yang penuh barokah. Meneruskan pembelajaran kita, pengajian kita membahas kitab Syarhul Ainiyah Qasidah Imam Haddad, menerangkan manaqib-manaqib para aulia wa salihin yang disyarahkan oleh murid tercinta beliau Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga kita mendapatkan barokah keduanya dan setiap barokah wali-wali yang disebutkan di kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai di bait yang berkata Tsumma qala Nadim radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian Imam Haddad meneruskan qasidah ainiyah beliau sampai di bait yang berkata wa tsauril habru syahihu bidinihi al khaiful mutakhasyiul mutadarri'i. Kita akan membahas salah satu nama aulia alim, saleh, taqi yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan bin Uyainah. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Kalau nggak salah ini satu zaman, hidup di satu zaman. Kita membahas Sufyan Ats-Tsauri. Al-Habr. Al-Habr itu adalah artinya adalah orang yang sangat alim. Orang yang sangat alim seperti di Darul Hadis. Ya, antum hadir halnya Abdullah bin Faqih Abdul Qadir bin Faqih Malang itu. Al-Habr. Ya. Profesor Dr. Al-Habrul Allamah. Al-Habr. Apalagi biasanya julukannya itu Abdullah bin Faqih itu. Habr ya. Imam Qutb Al-Habr. Maksudnya adalah orang yang sangat alim, bukan orang alim. Orang yang sangat alim. Mumpuni dalam segala bidang ilmu. Itulah Habr. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu termasuk orang yang sangat alim. Asyahihu bidinihi, yang sangat rakus terhadap agamanya, sangat perhatian, peduli sama agamanya, pelit sama agamanya. Maksudnya adalah sangat menjaga agamanya. Maksudnya adalah dia selalu berbuat taat dan selalu mendekatkan diri dia kepada Allah dengan melaksanakan amar, perintah, dan meninggalkan nahi, yaitu larangan. Yang sangat menjaga terhadap agamanya. Al-Khaif, orang yang sangat mempunyai ketakutan kepada Allah yang sangat luar biasa. Al-Khaif, dari kalimat khauf. Al-Khaif, orang yang sangat takut. Al-Mutakhasyi, orang yang sangat khusyuk. Hatinya itu selalu hadir dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makan ingat sama Allah, minum ingat sama Allah, bersama teman ingat sama Allah, belajar ingat sama Allah, di rumah ingat sama Allah, di luar rumah ingat sama Allah, semua aktivitasnya selalu khusyuk. Maksudnya adalah selalu bersama Allah, ingat kepada Allah. Maka nama Allah kanallahu ma'ah. Siapa seseorang yang selalu bersama dengan Allah, maksudnya zikir, takwa, genah, akhlak, maka Allah selalu bersamanya. Maksudnya Allah selalu bersamanya itu apa? Menjaganya, merahmatinya, memandangnya dengan pandangan rahmat, peduli kepadanya, masalah-masalahnya dimudahkan. Ini kita bisa hasilkan ketika kita khusyuk, ketika kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadarri'i, seseorang yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mutadarru', dengan merasa butuh dan rasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, abahnya beliau namanya Sa'id. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Nah. Cerita kok Ats-Tsauri?
Ats-Tsauri itu ada sebagian ustadz saya bercerita. Itu julukan beliau. Diambil dari kata apa? Saur. Saur itu apa jenenge? Kebo. Saurun itu artinya adalah sapi. Kok bisa dipanggil sapi? Sufyan sapi. Ngono artinya ya. Sufyan bin Said As-Sapi'i Al-Kebui Ats-Tsauri. Maksudnya apa? Pernah pada suatu hari Imam Sufyan Ats-Tsauri ini masuk masjid pakai kaki kiri. Itu sudah orang alim. Manusia lupa biasanya ya. Walaupun punya ilmu, hatta ulama, hatta ustadz, hatta habib, hatta dia punya ilmu. Biasanya itu kalau ente ngelihat ada kesalahan atau kekurangan, ente lihat kurang tepat ini, ente lihat kurang pas. Manusia dia. Ente mau ingatkan bismillah. Pakai akhlak, pakai adab. Jangan suudzon. Emanan hatimu. Dijaga hati, apalagi sama ulama. Jaga, jangan suudzon. Mungkin lupa, mungkin nggak tahu, mungkin lagi sibuk, mungkin sakit. Nanti orang mukmin itu mencari alasan yang baik. Tapi kalau orang munafik mencari kesalahan. Nah, subhanallah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini masuk masjid kaki kiri. Kira-kira benar apa enggak? Salah apa benar? Salah. Yang benar pakai kaki kanan, keluar baru pakai kaki kiri. Allahumma fili dunubi waftah li abwaba rahmatik, pakai kaki kiri. Keluar Allahumma fili dunubi waftah li abwaba fadlik. Ini itu masuk doanya, masuk dan keluar masjid. Lupa masuk kaki kiri. Dengar suara tanpa ada wujudnya. Irja ya Tsaur. Balik kebo, balik. Jadi Allah mengingatkan Imam Sufyan agar melakukan sunnahnya Nabi Muhammad. Disuruh kembali. Tidak tahu siapa yang ngomong. Wallahu a'lam, malaikat. Allah tak, wallahu a'lam. Hatif. Tidak ada wujudnya. Irja ya Tsaur. Sapi. Gak apa-apa ya. Yang mengingatkan perintahnya Allah. Bukan manusia. Kalau kita yang nasihati ulama seperti itu disembelih sama murid-muridnya. Sembelih. Walaupun memang dia salah. Ente lebih salah. Karena ente nasihatinya kasar. Irja ya Tsaur. Wahai Imam Sufyan, kembali. Oh Allah, beliau dengar kemudian kembali dari masjid, masuk kaki kanan. Maka tersebar julukannya Ats-Tsauri. Itu salah satu makna sebab yang saya tahu dari beliau dijuluki Ats-Tsauri. Nah, Al-Kufi, rumah beliau di Kufah. Kufah itu di Irak. Orang wali yang sangat alim, ahli ibadah, ahli zuhud, paling benci sama dunia. Beliau punya dunia tapi enggak cinta sama dunia. Apalagi beliau ini kehidupannya sangat sederhana. Ya. Sangat pintar ilmu hadis. Pintar sekali dalam ilmu hadis. Beliau dilahirkan pada tahun 97 Hijriyah. 97 Hijriyah. 97 dikurangi 11 ada berapa? 97 dikurangi 11? 86. 86 setelah Nabi Muhammad meninggal, baru Imam Sufyan Ats-Tsauri lahir. 86 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, Imam Sufyan barulah lahir. Meninggal di kota Basrah pada tahun 161. Ya. 97 ditambah berapa menjadi 161? Berapa rek? Ayo sing kuliah sing sekolah. 64. Coba kita kalkulator ini. Oma enak ya, nyantai ya. Masjid tegang. Ya. Paling enak deh Oma. Tapi kalau di masjid itu kafe. 161 ya. Dikurangi 97. Ada berapa ya ikhwan? 64. Siapa sih jawab, Mang? Masya Allah. Siapa namanya? Dapat coklat. Nah, dapat coklat. Silver Queen. Barokah Habib. 64. Umurnya Imam Sufyan berapa? 64 tahun. 64 tahun. Masya Allah. Semoga semuanya panjang umur. Sehat walafiat. Amin. Nah, beliau itu 3 hari 2 hari nggak makan, nggak minum. 3 hari nggak makan. Makan lagi, 3 hari lagi nggak makan lagi, kuat, masya Allah.
Kenapa kok nggak ada waktu untuk makan, sibuk untuk ibadah? Kalau kita nggak makan sibuk nulis deskripsi, skripsi, sibuk delok, sak macam ya, sibuk ini, sibuk itu, mungkin masalah dunia, aktivitas duniawi, kerja, belajar ini, sibuk, ibadahnya sedikit. Kalau dibandingkan waktu kita ibadah sama waktu kita sama aktivitas dunia, pasti lebih banyak aktivitas dunia ketimbang ibadah. Paling orang yang pinter yang memasukkan aktivitas dunianya dengan akhiratnya. Ada inti jalan, inti zikir, inti tidur, inti niatnya baik, inti makan niatnya bagus, zikir sama Allah nggak pernah putus, kemana-mana itu bawa tasbih tasbih jari, nggak lupa sama Allah. Jangan kepikiran inti aku nggak ini nanti kemana-mana nanti disangkain orang riak. Jangan, biarkan orangnya nggak akan riak. Pokoknya inti ikhlas, pokoknya inti punya amal. Jangan ikuti itu was-wasannya setan, nafsunya kita, setannya kita bohongi kita sehingga kita nggak amal, nggak mendapatkan pahala. Maka jangan mau kita dibodoh-bodoh sama setan. Ini beliau nggak makan, nggak minum, sibuk, nggak ada waktu karena disibukkan dengan ibadah. Semoga ibadah kita kualitasnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian salah satu kalam ini beliau ini ya apa? Beliau ini pernah ketika meninggal dunia, kata Imam Abdurrahman bin Mahdi ketika sudah meninggal dunia, dimandikan sama Abdurrahman bin Mahdi ini. Tengah-tengah dimandikan, subhanallah, di jasadnya beliau itu ada kalimat Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ada khat Al-Qur'an. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sudah tercantum. Gitu agungnya beliau, termasuk keramat ya. Termasuk keramat beliau. Masya Allah, saking banyaknya membaca Al-Quran dan mengamalkan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Pernah ada seorang wali yang bernama Walid bin Aslam, seorang ulama, Walid bin Aslam, hidup pada zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Subhanallah, Imam Walid bin Aslam ini tidur pada suatu malam, mimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkannya. Ya, mimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Tanya sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, engkau suruh saya ngabdi, belajar, kumpul sama siapa pada zaman sekarang ini? Kasih saya satu orang yang mana orang tadi saya temani, saya ambil ilmunya, saya deketi, saya jadikan sahabat. Siapa? Minta masukan saya wahai Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, alaika bi Sufyan Ats-Tsauri. Hendaknya inti kumpul sama Imam Sufyan koncono hadir majelis taklim. Agungkan, cintai, jadikan inti muridnya dia. Kata Nabi Muhammad. Ini menunjukkan kedekatan Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Nabi Muhammad. Gak mungkin Nabi Muhammad mewasiatkan kepada Syekh Walid bin Aslam itu agar dia dekat sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, kecuali Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi dekat sama Nabi Muhammad, orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, pernah Imam Yahya itu di zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu. Setiap melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri mesti gini. Setiap melihat ketemu sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, mesti beliau itu naruh lidahnya di mana, Rek? Di kepalanya gitu. Mutaganni ra's. Nunduk terus, pakai lidah. Enggak suka kumpul orang, enggak suka dilihat sama orang, enggak mau viral, enggak mau diketahui sama orang. Andin nunduk. Jalan. Gak mau dijak omong orang, gak mau. Mesti tak aku bendelok Imam Sufyan Ats-Tsauri mesti ngono. Katanya Imam, ya, Syuf, bagaimana ini? Ini peninggalannya Nabi Muhammad. Apakah sekarang ada orang-orang kayak gini? Ada apa enggak? Ada pasti. Cuma mana nggak ketemu. Pasti ada, walaupun satu sampai kiamat pasti ada. Orang yang mempunyai sifat-sifat yang dimiliki para aulia dulu. Sampai hari kiamat pasti ada. Cuma mana nggak kelihatan ya? Itu karena begitu banyak orang-orang jahat di akhir zaman, begitu banyak orang-orang yang sudah nggak cinta para ulama, para aulia, yang nggak percaya keramat, nggak percaya kewalian,
awamnya orang sekarang sudah terlena dengan dunia, medsos dan lain sebagainya, sehingga sama Allah ditutupi sama Allah, disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir zaman banyak wali mastur itu apa? Makanya diwajibkan kita husnud. Nah, husnudzon aja wong sing ceramah, aja wong sing ceramah ngajar kata imamah kini. Itu perlu husnudzon sama mereka. Tapi yang lebih penting kita husnudzon sama orang yang biasa-biasa. Lebih sulit pasti. Apalagi sama orang yang setiap hari sama kita. Nggak tahu ente ini wali atau tidak. Nggak tahu ente siapa yang lebih dekat sama Allah, saya atau dia. Maka lebih ditekankan kita husnudzon, berprasangka baik sama orang yang kelihatannya itu tidak, Masya Allah, kelihatannya itu biasa-biasa aja. Itu pahalanya lebih banyak husnudzonnya. Maka seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, Masya Allah ya. Kemudian pernah ada ulama namanya Imam Atha Al-Khaffaf, itu ngomong, kalau Imam Yahya ketemu Imam Sufyan Ats-Tsauri mesti Imam Sufyan Ats-Tsauri gini kan. Kalau Imam Atha bin Khaffaf itu ngomong, aku tidak pernah ketemu Imam Sufyan Ats-Tsauri kecuali dia itu mesti nangis, mesti gembeng, wongi gembeng, gampang nangis, hatinya itu lunak, mesti sedih, nangis terus, bentar dulu mesti nangis, pernah ketemu mesti nangis. Menunjukkan sifat al-khaif, sifat khaufnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beliau pernah berkata, sifat khaufnya ya, yang semoga Allah memberi kepada kita sifat khauf yang bisa menjauhkan kita dari maksiat. Takut sama Allah. Hanya Allah lah yang pantas ditakuti dan dihaibai. Itu Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah ngomong, kalau kaki kanan saya di surga, kaki kiri saya di luar surga, belum masuk surga, saya nggak yakin masuk surga. Kaki saya di surga sudah masuk, setengah badanku di surga, kirinya masih belum, mau melangkahkan masih belum melangkahkan, tapi saya nggak yakin saya bisa masuk surga atau tidak. Mungkin saja sebelum saya memasukkan badanku semuanya, Abu Bakar gak situ, kata Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka. Mungkin atau tidak? Mungkin, terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak merasa aman dari murkanya Allah, tapi tetap dia berharap kepada Allah masuk surga. Ini sifat khaufnya para aulia Allah sampai segitunya, seperti yang dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ditanya sama Imam Atha tadi, Imam Atha, ya Imam Sufyan, aku setiap ketemu antum itu mesti nangis. Apa kok nangis? Sakit tak? Sedih tak? Ada masalah tak? Nggak naik kelas? Apa? Gak punya pekerjaan tak? Apa? Sumpah kok sampai nih kok mesti nangis? Iya, aku, kata beliau, aku tidak tahu di umil kitab di Lauhul Mahfuz itu aku termasuk orang yang ahli surga atau ahli neraka. Gak punya tiket surga, gak yakin saya masuk surga atau tidak. Aku ini orang sa'id atau orang syagi, nggak tahu. Makanya anak wedi, makanya takut, makanya nangis. Jalur ambil Allah dijadikan orang yang bahagia, orang yang sukses di dunia wal akhirah. Karena saya tidak tahu, makanya saya nangis. Subhanallah. Dari sidang yang hadir, apakah ada sifat ini di hati kita? Apakah pernah terlintas di hati kita? Kita takut menuju surga atau neraka ya? Pernah terlintas? Apakah kita sombong dengan ilmu kita? Kita sombong dengan hadirnya kita di majelis taklim? Sombongnya kita karena kita itu mempunyai amal soleh? Punya apa kita ya ikhwan? Walaupun apa yang kita lakukan itu banyak ibadah, masih perlu banyak ibadah kepada Allah. Masih banyak kesalahan yang kita lakukan, yang kita berharap kepada Allah semoga diampuni semuanya. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri itu di kantongnya itu ada kertas. Saya STNK ya. Tadi habis memperpanjang pajak sepeda. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri di mana? Di kantongnya itu ada kertas. Diam, duduk, dilihat kertas, diambil kertas itu, dilihat, nangis, masukkan lagi.
lihat lagi, nggak lama lihat lagi, oh nangis, masukkan lagi, diambil lagi, nangis, masukkan lagi, terus itu orang tahu semua. Kita ada orang fudul, ingin tahu apa jeruni, apa dalamnya itu, dalamnya itu ada apa, ada fotonya genderuwo ta, ono surat cinta dari sang pacar ta, ada apa isinya, penasaran, ditanya, dilihatkan sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, dilihatkan sendiri, dia mau lihat apa tulisannya, Sufyan Tsauri, tulisannya itu Sufyan Tsauri, ada tanda apa, peringatan, Sufyan Ats-Tsauri, udkur wugufaka baina yadayillahi ta'ala, ingat toh engkau nanti bakal berhadapan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal ditanya sama Allah, ya apa yang dia punya mata ini, ya apa yang dia punya hati, dia punya kaki dibuat apa, tangan dibuat apa, uang dibuat apa. Ingat toh itu hari itu, Sufyan Ats-Tsauri ingat toh hari itu ente bakal berhadapan sama Allah, nggak ada yang bantu ente. Disebutkan di hadis, ya laisa bainahu wa bainahu tarjuman, ya fala yara aymana minhu fala yara ila ma qaddam wa yara ash'ama minhu fala yara ila ma qaddam wa wajadallaha baina yadayhi. Setiap manusia bakal diperketemukan sama Allah Subhanahu wa taala, bakal dipanggil namanya dan nama abahnya. Liagum fulan ibn fulan lil ardi ala Allah, fulan bin fulan, apa yang dipanggil namanya. Hendak sekarang absen, antri deh, antri seperti kita antri BBM, antri semuanya. Fulan satu per setiap orang hidup mulai Nabi Adam sampai hari akhir kiamat, semua bakal. Kira-kira berapa tahun itu? Berapa ribu tahun itu? Panjang sekali ya. Kalau orang mukmin, orang soleh, nggak kerasanya lamanya seperti dua rakaat sholat. Berapa menit? 1 menit? Ya Allah, 2 menit, 3 menit. Akhirat kuabe ku 3 menit. Kalau orang soleh, nggak kerasa lama. Kalau orang biasa, apalagi orang kafir, 1 hari seperti 1000 tahun. 1 harinya 24 jamnya seperti 1000 tahun. Berapa tahun hari akhirat itu? Berapa miliar tahun mereka menunggu, sampai saking sumpeki mereka di akhir akhirat, padang mahsyar dan lain sebagainya. Orang kafir mengatakan, arihni ya Rabb walau ilan nar, istirahatkan saya, capek ini mizan sirat, hisab, mahsyar. Wis istirahatkan saya, walaupun nggak apa-apa masuk ke neraka, nggak apa-apa wis. Nggak tahu neraka lebih parah padahal saking dahsyatnya akhirat. Rehat sejenak ya, Bang Karni Ilyas, rehat, kita rehat sejenak. Pausan YouTube ya. Dilihat kertasnya, Sufyan Ats-Tsauri, lingo kon bakal berhadapan sama Allah Subhanahu, makanya nangis. Soal kita setiap hari yang kita lihat statusnya orang, WhatsApp-nya kita lihat di HP, di chatnya kita, HP chatnya kita, sesuatu yang semoga diperbaiki kehidupan kita ya. Semoga hati kita, visi misi hidup kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kita membahas sedikit dari kalam-kalam mutiara Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dikatakan di sini termasuk kalimat-kalimat mutiara beliau, man ra'a nafsahu ala akhihi bil ilmi wal amal habita ajru amalihi wa ilmihi wa la'alla akhahu yakunu awra minhu amma haramallahu azza wa jalla. Siapa orang yang memandang dirinya lebih punya ilmu, lebih banyak amal solehnya ketimbang saudaranya yang lain, dia ujub, maksudnya dia bangga diri, aku lebih pintar, aku lebih berprestasi, aku lebih banyak amal solehnya, lebih banyak khidmahnya, lebih banyak sedekahnya. Habita ajru amalihi wa ilmi, pahala amalnya, kemuliaan ilmunya habit, hilang. Eman apakah? Maka hendaknya kita ikhlas, dan walaupun kita mempunyai prestasi, walaupun kita itu banyak amal soleh, jangan pernah mengira itu semua kita lakukan dengan kekuatan kita.
Yang harus kita pikirkan adalah kita kembalikan kepada Allah. Kalau bukan karena taufiknya Allah, saya nggak bisa mempunyai ilmu, saya nggak bisa hadir majelis taklim, saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa mondok, saya nggak bisa memperbanyak amal soleh. Kita kembalikan kepada Allah, dari Allah dan kepada Allah. Maka orang tersebut aman dari sifat ujub. Pahalanya nggak hilang, Dia meyakini bahwasanya saya orang yang paling bejat, saya orang yang paling jahat, semua orang selain saya orang soleh semuanya. Husnudzon sama orang, suudzon sama dirinya. Ini yang perlu kita tanamkan di hati kita. Semoga dengan berkatnya hadir majelis taklim kita mempunyai sifat ini. Wala'alla akhahu yakunu awra minhu amma haram Allah azza wa jal. Barangkali temannya dia yang disangkakan itu lebih dikit ilmunya, lebih dikit amalnya. Temannya dia yang lebih banyak amalnya, lebih banyak ilmunya, lebih warak dari dirinya. Siapa tahu? Nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu. Hari ini siapa dari kita yang banyak sholatnya? Siapa dari kita yang banyak baca Qur'annya? Siapa dari kita yang banyak ilmunya? Nggak tahu kita. Orang Singosari tawaduk semuanya. Ya. Maka kita diwajibkan untuk husnudzon. Husnudzon kepada orang lain dan suudzon kepada diri kita sendiri. Semoga kita mendapatkan barakah majelis. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertemuan yang akan datang kita membahas manakibnya imam aimatul madhahib, imam madhab. Ada 4, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik. Satu persatu dipelajari. Semoga panjang umur, sehat walafiat, diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu lina'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a li madihi safwati rabbina wa hadana. Wa idin dazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana. Lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, bil Mustafa qbalna ajib da'wana. Anta lana, ya dukhrana, fi hadihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal, waghfir dhanbana, wa la tu'akhid Rabbi in akhtana. Wansur bina sunnata taha fi bika'il ardi waqma' kulla man adana. Wandur ilayna waskina ka'sal hana. Washfi wa'afi ajilan mardana. Waqdilan al-hajat wahsin khatmana. Indal mamati wa aslihan uqbana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus saba aghsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan.
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا حنان يا منان من يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وأشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعاتي واغفر لوالدينا مولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عدد تشسب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة العرش ومداد كلماتي.